Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Rendy Sensei di Nihongo Isshon ni Benkyou Shimashou. Mari belajar bahasa Jepang bersama-sama. Pada video pembelajaran kali ini adalah masih di bab 26, tingkat 12 atau kelas 12, bagian kedua ya. Karena di part 1 sudah Sensei upload video pembelajarannya. Ini video kedua. Oke, minasang, kita mulai saja ya. Temanya yang pada kali ini adalah Saka wa do desu ka? Apa sih Saka? Apa sih do desu ka? Kalau kita flashback, minasang sudah belajar mengenai Saka, kosakata Saka dan juga do desu ka. Apa maksudnya? Coba kita cek ke slide berikutnya. Saka wa do desu ka? Nah, di sini ada penjelasan. Mari mengundang teman yang memiliki hobi yang sama, kemudian memberikan saran kegiatan apa dan kapan akan melakukannya secara konkret. Saka wa do desu ka? Kalau minasang masih ingat, Saka adalah sepak bola, soccer, makanya menggunakan kata kana karena di situ katanya Saka. Kemudian do desu ka? Do desu ka itu apa, Sensei? Do desu ka itu adalah bagaimana. Jadi Saka wa do desu ka? Bagaimana kalau soccer? Bagaimana kalau sepak bola? Nah, di sini kita belajar tentang apa sih, Sensei? Di situ ada do desu ka, ada pokmasen ka, plus ada fi plus masyo. Nah, itu adalah bumpo dalam bahasa Jepang. Bumpo itu adalah pola kalimat. Di situ ada pertama do desu ka. Kalau nanti kalian menemukan kalimat do desu ka, itu artinya adalah bertanya bagaimana. Do desu ka? Saka wa do desu ka? Bagaimana sepak bola? Gimana kalau sepak bola? Kemudian yang kedua itu adalah fi. Fi itu adalah verb atau kata kerja plus masenka. Jadi kalau nanti minasang menemukan kata masenka, itu berarti artinya adalah maukah titik-titik. Titik-titiknya itu adalah kata kerjanya atau verb tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada verb plus masyo. Verb plus masyo itu artinya adalah ayo atau mari. Jadi verb plus masyo itu bisa dikatakan ayo titik-titiknya kata kerja. Contohnya misalkan mimasyo berarti ayo lihat, mari lihat, seperti itu. Itu adalah bentuk persetujuan dari masenka ya. Jadi masyo. Nah, kalau kita sudah mempelajari 3 pola kalimat ini, berarti nanti minasang bisa mengartikan atau bisa membuat sebuah percakapan. Coba kita hanasimasho, kita coba lihat. Di sini ada 2 orang ya, ceritanya sedang bercakap atau melakukan kaiwa. Kaiwa itu adalah percakapan dalam bahasa Jepang. Coba kita lihat di situ ada, nah di situ ada dalam kurung ya, sang. Terus ada ishoni. Jadi, Rina-san, ishoni supotsu mimasen ka? Kalian kalau kita lihat di sini ada kata, ini Rina nama orang, terus di sini ishoni. Ishoni itu adalah artinya adalah ayo bersama. Supotsu olahraga, mimasen ka? Kalau kita lihat di sebelumnya adalah ini adalah pola bertanya. Maukah melihat olahraga bersama? Rina-san, maukah melihat olahraga bersama? Berarti ini adalah namanya Rina ya. Coba jawaban dari Rina apa, minasang? Ya. Ii desu ne, mimashou. Baiklah. Mimashou. Mimashou tadi persetujuan dari mimasenka ya. Jadi kalian tinggal depannya ini mengikuti dengan kata tanya yang di sini. Kalau di sini mimasenka berarti mimashou. Kalau tabemasenka berarti di sini apa, minasang? Hai tadashi, tabemashou. Nah, terus di sini untuk menyatakan tadi do desu ka. Nah, di sini Saka wa do desu ka? Omoshiroi desu yo. Nah, di sini dia nanya ngajakin nonton olahraga. Terus dia ayo. Nah, di sini lebih spesifik olahraganya apa. Dalam kurung ini berarti adalah kata kerja olahraga. Maaf, kata benda olahraga. Di sini ada saka. Saka wa do desu ka? Boleh olahraga yang lain. Atau baseball. Yakyuu wa do desu ka? Atau tenis. Tenis wa do desu ka? Jadi yang di dalam kurung ini yang kalian ganti ya, minasang, sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian di sini ada omoshiroi desu yo. Nah, omoshiroi apa, minasang? Ya, menyenangkan atau menarik. Jadi ini untuk menambah kesan agar
si Rina itu mau nonton. Contohnya gini, Saka wa do desu ka? Kalau soccer gimana? Omoshiroi desu yo, menyenangkan loh, menarik loh. Nah, jadi ini kata sifat yang menambah agar Rina mau menonton. Terus di sini ada ii desu ne. Ii desu itu jawaban. Oke, baiklah. Ii desu ne dalam bahasa Indonesia adalah artinya oke, baiklah. Nah, itu adalah contoh percakapan jika menggunakan pola kalimat mimasen ka, mimashou, dan do desu ka. Oke ya minasan. Segi selanjutnya, kalau kalian sudah paham, kita ke slide selanjutnya, yaitu adalah apa? Kita lihat di sini. Nah, 2 orang akan pergi bersama menonton pertandingan olahraga yang tadi. Ini lanjutan dari yang tadi ya. Kalau tadi menyatakan bagaimana, apakah mau? Nah, kalau ini adalah lebih spesifik ke waktunya. Oke, nih. Rina-san, itsu ga ii desu ka? Ada ii desu ka? Itsu itu kapan? Ii desu ka baiknya. Berarti Rina-san, itsu ga ii desu ka? Artinya Rina-san, baiknya kapan? Untuk nonton tadi. Itsu kapan? Ii desu ka itu baiknya. Jadi minta persetujuan, baiknya kapan? Nah, kemudian di situ ada jawaban dari Rina. Nichiyoubi ga ii desu. Nah, yang di dalam kurung ini adalah keterangan waktunya. Minasan masih ingat ya waktu Nichiyoubi apa minasan? Hai, tadashi hari Minggu. Berarti di sini Nichiyoubi ga ii desu. Hari Minggu bagus, baiknya hari Minggu. Seperti itu. Terus di sini jawabannya adalah ja Nichiyoubi ni shimashou. Ya, ayo kita pergi di hari Minggu. Oke ya minasan. Jadi kalau persetujuan ya langsung ja Nichiyoubi ni mimashou. Kemudian di sini kalau dia jawabnya seperti ini, tapi kalau ada pertanyaan yang lain seperti ini, sumimasen, ini ya menjawab ya yang ini. Jadi ini kalau titik-titik berarti ini jawabannya si Rina, tapi kalau langsung begini garisnya berarti ini jawaban lawan bicaranya si Rina. Kalau dia bilang Nichiyoubi ga ii desu ne, tapi kalau lawan bicaranya ini menyatakan tidak setuju atau tidak sanggup untuk di hari Minggu, dia jawabnya seperti ini, sumimasen, Nichiyoubi wa chotto. Jadi dia maaf, kalau hari Minggu kayaknya nggak bisa. Ada kata chotto. Chotto tuh bisa diartikan sedikit nggak bisa gitu. Terus dia minta hari lain nih. Doyoubi wa do desu ka? Ada kata do desu ka. Itu apa minasan? Tadi kita balik ke pola yang tadi. Ya, bagaimana? Berarti dia memberikan hari lain, saran hari lain. Doyoubi wa do desu ka? Hari Sabtu gimana? Nah, dia akan jawab, ja doyoubi ni shimashou. Kalau setuju ya udah. Ya, ayo hari Sabtu bisa. Oke ya minasan, ini untuk menyatakan hari. Kalau yang tadi menyatakan maukah nonton, terus menyenangkan loh nonton ini, kemudian ini adalah harinya. Kayak kita kalau sedang janjian ya minasan. Oke. Itu adalah tadi yang kita pelajari. Nah, ini adalah refleksi materi pembelajaran part kedua bab 26. Ada kata yang pertama tadi ishoni. Ishoni itu adalah bersama-sama. Titik-titik masenka, titik-titik itu adalah kata kerja yang akan kalian lakukan. Terus yang kedua di sini adalah kata benda atau spesifikasi dari yang akan kalian lakukan ini. Terus yang kedua ini adalah kata sifatnya untuk menambahkan kesan kalau agar menyetujui, lawan bicaranya agar menyetujui nih. Jadi kata sifat. Oke ya, bisa omoshiroi, bisa oishi kalau makanan, bisa kakoi keren dan sebagainya. Terus di sini ada persetujuan di waktu tadi. Ya. Waktu tadi, menyatakan waktu. Terus di sini persetujuan tadi mengikuti dari nomor 3 tadi. Oke ya minasan, ini adalah refleksi materi pembelajaran part kedua bab 26 tingkat kelas 12. Kemudian minasan, sebenarnya ini sudah selesai materinya, cuman Sensei akan menambahkan
karena kalian sudah kelas 12, kalian wajib mengenal huruf kanji. Kanji yang akan kita pelajari yang apa sensei? Nah, seperti ini. Setidaknya kalian sudah bisa melihat dulu. Untuk menulisnya oke nanti, yang penting kalian melihat. Melihat dalam bahasa Jepang adalah mimas. Mimas. Nih, kanjinya ini. Mimas. Mite kangaimashou. Kalian selalu pasti kalau lihat di buku Nihongo kira-kira di bagian awal untuk tema terus ada gambar itu adalah mite kangaimashou. Mimas, melihat. Jadi kanji mimas, melihat itu adalah seperti ini ya. Nih. Kemudian kalau berkata kanjinya adalah ini. Silakan dihafal ya minasang. Oke, minasang belum bisa menulis tidak apa-apa. Yang penting coba dihafalkan. Oboete kudasai minasang. Nah, ini berkata. Berkata dalam bahasa Jepang adalah imas. Imas, double i, imas, bukan imas ya, tapi imas. 2 harokat kalau dalam bahasa Arab. Imas. Kanjinya seperti ini, dibacanya imas. Nah, hiragana yang di atas kanji ini namanya apa minasang? Ya, tadashi, furigana. Furigana. Kemudian di sini ada mendengar. Kanjinya seperti ini ya minasang, ini mendengar. Mendengar dalam bahasa Jepang adalah kikimas. Kanjinya seperti ini. Kemudian ada berbicara. Berbicara adalah hanashimas. Kanjinya seperti ini. Hanashimas. Nih, hanashimas. Kemudian ada menulis. Menulis dalam bahasa Jepang adalah kikimas. Sumimasen. Kikimas itu mendengar ya. Kakimas. Menulis itu adalah kakimas. Nih, kita lihat di sini kakimas. Kanjinya adalah ini. Segi yang terakhir yaitu adalah membaca. Membaca peminasan dalam bahasa Jepang. Hai, yomimas. Yomimas. Kanjinya seperti ini. Ini kanjinya. Katanya adalah yomimas. Oke ya minasang. Kita ulang ya. Mimas itu adalah melihat. Kanjinya seperti ini. Imas itu adalah berkata. Kanjinya seperti ini. Kikimas itu artinya adalah mendengar. Kanjinya ini. Hanashimas itu berbicara. Kanjinya seperti ini. Kakimas itu menulis dan kanjinya seperti ini. Segi yang terakhir adalah yomimas. Artinya membaca, kanjinya seperti ini. Oke, minasang, kalian sudah tahu 5 kanji, sumimasen, 6 kanji di bab 26 ini. Silakan minasang hafalkan karena mungkin nanti di kuis atau di ulangan di 2 bab ini, bab 25 dan bab 26 nanti akan keluar 6 kanji ini. Jadi, oboete kudasai minasang, ganbatte kudasai. Oke, jangan dianggap susah ya kalian ya minasang. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kali ini di video pembelajaran part 2 bab 26 yang berkaitan dengan hobi. Thanks minasang, arigatou gozaimasu, otsukare-sama desu, ganbatte kudasai minasang. Jangan pantang menyerah di masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar minasang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.